Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah taala, kita akan meneruskan sedikit tentang masalah jihad yang mulia ini. Setelah kita bahas pada kaidah yang ketujuh bahwa orang kafir yang diperangi adalah orang kafir min ahlil harbi, min ahlil qital, yaitu orang-orang kafir yang termasuk kepada orang-orang yang berhak untuk diperangi. Karena di sana ada orang-orang yang kafir yang tidak boleh diperangi. Seperti telah saya jelaskan, as-sibyan wan nisa wasyaikhul kabir, di mana anak kecil, wanita, orang yang telah tua, dan orang-orang yang menjauhi peperangan, menghindari, maka mereka tidak diperangi. Demikian juga kafir yang dinamakan dengan kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir musta'man, maka mereka tidak diperangi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, yang dimaksud adalah Amirul Mukminin, maka ia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Kaidah yang ke-8, wa min syurutul jihad wuduhur rayah. Di antara syarat jihad adalah wuduhur rayah. Bendera perangnya harus jelas. Atas tujuan apa? Untuk apa? Tidak boleh rayatul asabiyah atau rayatul qaumiyah. Tidak boleh berjihad dengan semata-mata mempertahankan qabilah atau karena asabiyah. Tetapi tujuan dari jihad dan yang membawa bendera jihad adalah jelas. Amirul Mukminin li'ila'i kalimatillah. Amirul Mukminin dengan tujuan untuk menegakkan hukum Allah, meninggikan hukum Allah.
Jadi tidak boleh karena asabiyah ataupun karena kaumiyah jihadnya, sebagaimana dalam tujuan jihad yang tadi. Maka tidak boleh kita berjihad di bawah bendera yang tidak jelas pemandunya, tujuannya, itu tidak boleh. Sebab tujuan jihad sebagaimana tadi dijelaskan adalah untuk meninggikan agama Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinullah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Dan bukan juga untuk membela firqah munharifah. Jadi bukan untuk membela pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang keliru, dan bukan juga dengan tujuan untuk memberontak kepada pemimpin yang hak, kepada pemimpin yang benar, seperti orang-orang Khawarij menamakan keluar dari Ali jihad dan memberontak kepada Ali sebagai jihad. Bahkan orang-orang Khawarij ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka membacakan ayat seperti dikisahkan tentang Ibnu Muljam ketika akan menikam Ali radhiyallahu taala anhu, maka ia membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Maka orang-orang Khawarij menamakan sesuatu dengan bukan hakikatnya, menamakan khuruj dengan jihad, menamakan keluar dari ketaatan pemimpin sebagai jihad. Sehingga salah seorang pembesar Khawarij yang bernama Ibnul Muljam ketika akan menikam Ali bin Abi Thalib membacakan ayat tadi. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keriduan dari Allah. Dia mengatakan membunuh Ali adalah jihad, padahal sebuah kepasadan. Ini jelas. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidah yang ke-9 di antara kaidah jihad bahwa wajib kita untuk memahami bahwa jihad dari sisi wajib dan tidaknya hari ini, dan dari sisi adakah maslahat atau tidak, fa innama amruhu ya'ulu ilal ulama al-mujtahidin ar-rasyihina fil ilmi. Wajib dipahami oleh kita para pemuda bahwa hakikat jihad bukan dari sisi hukum tadi fardu kifayah atau fardu ainnya, tetapi dari sisi apakah kita hari ini wajib berjihad dengan kekuatan, apakah telah maslahat bagi kita, adakah maslahat atau tidak. Maka semua itu adalah kembali kepada pertimbangan ulama.
yang secara otomatis adalah bersama amir, bersama Amirul Mukminin. Sebab merekalah pewaris para nabi, merekalah yang berhak untuk memberikan fatwa. Jadi bukan kita, bukan seseorang yang tidak memiliki ilmu, tetapi al-ulama'u al-mujtahidun ar-rasikhuna fil ilmi. Tetapi ulama-ulama yang mereka itu dalam ilmunya, yang mereka itu luas, ahlul istihad, mereka adalah yang layak untuk beristihad. Sebab Allah telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Abdullah bin Abbas mengatakan, ulil amri minkum mencakup dua, al-umara wal ulama. Yang dimaksud dengan ulil amri adalah masuk di dalamnya dua hal. Pertama ulama, kedua adalah umara. Jadi tidak sembarangan orang yang memfatwakan, yang mengatakan wajib atau tidaknya adalah bukan thalabul ilmi, bukan orang yang sembarangan ilmu. Sebab ini adalah merupakan fitnah yang sangat besar. Dan Nabi SAW mengatakan, apabila orang-orang yang jahil berbicara dan memfatwakan tentang perkara urusan kaum muslimin, maka akan terjadi kerusakan. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kaidah yang ke-10 dari kaidah jihad, dan ini kaidah yang terakhir insyaallah. Al-jihadu yubna 'alal ilmi wal mutaba'ah wal ikhlas. Lianna hadhihi al-umur salasa ruknu taqwa. Di antara perkara yang wajib dipahami oleh para pencari ilmu, pencari kebenaran, bahwa jihad mesti didasari dengan tiga hal ini. Pertama ilmu, kedua mutaba'ah, ketiga adalah ikhlas. Dan ilmu sebelum segala sesuatu. Walidzalika qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Imam Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum beramal dan berkata. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan jihad ada 13 tingkatan. Dan tingkatan yang pertama dari jihad nafas adalah an yujahidaha ala talabil ilmin nafi wa dinil haq. Jihad yang pertama adalah berjihad untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan mempelajari agama yang hak. Ini adalah jihad yang pertama. Dan apabila kita melihat di dalam ayat Al-Quran, sebab-sebab seseorang akan diangkat derajatnya dengan 4 sebab. Yang pertama dengan ilmu, sebagaimana dijelaskan dalam surat yang ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Yang kedua ada bil iman, dengan sebab iman. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat pertama dan seterusnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun
Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang ketiga adalah dengan sebab amal soleh. Ini bisa dilihat dalam surat yang ke-20 ayat 75. Dan yang keempat dengan sebab jihad. Berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini bisa dilihat dalam surat yang keempat ayat 98 dan seterusnya. Tetapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam Miftah dari Sa'adah, fal umuru salasah, al iman wal amal wal jihad yarji ilal ilmi. Iman tidak akan benar kecuali dasarnya ilmu. Amal tidak akan benar kecuali dasarnya ilmu. Dan jihad pun tidak akan lurus kecuali berdasarkan ilmu. Maka mesti orang berjihad berdasarkan ilmu. Baik jihad dalam berdakwah atau jihad dalam arti kita bisayfi wasinan, maka wajib dengan ilmu. Yang kedua, tidak diragukan lagi bahwa jihad mesti sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW dalam berjihad, dalam adabnya, dalam kaifiyahnya, dalam memahami syarat-syaratnya, dalam memahami kaidah-kaidahnya, dalam memahami adab dalam berjihad. Adab ketika membunuh orang kafir, adab ketika menyuruh orang kafir, adab ketika membagikan ghanimah, adab dengan saudara ketika berperang, adab ketika kita terseret, seperti apakah yang dibolehkan, kita lari dan bukan lari, harus paham kaidah-kaidahnya. Kapan kita boleh lari? Kapan kita itu diharamkan lari? Itu semuanya harus dipahami, mutaba'ah, kaidah-kaidah dalam berperang. Dan yang ketiga yang merupakan pokok juga, ikhlas. Bahwa orang berjihad tujuannya tidak semata-mata untuk mendapatkan ghanimah, tidak semata-mata untuk mendapatkan dunia, tidak semata-mata ingin mendapatkan pujian, tetapi lillah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanduru ila qulubukum wa ila a'malikum. Ikhlas. Nah, sebagai penutup, Al-Imam Hasan Basri mengatakan, la yasihu qaulun illa bi amalin. Wala yasihu qaulun wa amalun illa biniyatin. Wala yasihu qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnatin. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tidak sah ucapan kecuali dibarengi dengan amal. Karena Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wala yasihu qaulun wa amalun illa biniyatin, ay niyatin sahihah. Tidak sah ucapan dan perbuatan kecuali sesuai dengan niat yang sahih, kecuali berdasarkan niat yang sahih. Dan tidak sah ucapan dan tidak sah perbuatan dan tidak sah niat kecuali bersama sunnah. Maka sebagai nasihat yang terakhir dari jihad ini, setiap orang yang punya ghirah untuk berjihad, dan wajib kita memiliki ghirah untuk berjihad, sebab kalau antum tidak punya ghirah untuk berjihad, fafina syubatun min su'abin nifaq. Sebab orang yang tidak pernah ingin untuk berjihad dan merasa takut untuk berjihad dan tidak ingin untuk berjihad, maka dia ada bagian kemunafikan di dalam diri orang yang tidak mau berjihad. Ahlus sunnah salafiyun wajib untuk berjihad, dan untuk berjihad itu harus punya ghirah untuk berjihad. Di dalam semua tingkatan jihad yang tadi disebutkan 14 tingkatan, seorang mukmin harus berjihad. Tetapi ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, ingat bahwa syaitan akan menggelincirkan orang beriman dari dua sisi.
Kalau orang itu memiliki giroh yang tinggi dalam ketaatan keislaman, maka orang seperti ini bisa digelincirkan oleh syaitan dari sisi gulu, melampaui batas. Sebagaimana orang-orang Khawarij. Apabila orang itu ahlul maksiat, orang yang lalai, orang yang condong kepada maksiat, maka ingat syaitan akan menggelincirkannya dengan menghiasi perkara maksiat. Maka jangan dikira kalau kita punya giroh yang tinggi, syaitan akan diam untuk menggoda kita. Syaitan akan menggoda agar kita melampaui batasan. Gulu. Sifat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka dengan itu hati-hatilah. Maka yang benar adalah pertengahan, di mana mengamalkan Islam sesuai dengan tuntutan sunnah. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali itulah materi yang saya bisa sampaikan, ya. Dan sebagian masalah tentunya tidak bisa dibahas seluruhnya dalam masalah ini, karena waktu yang kita miliki tidak mencukupi, dan kita menyisakan untuk pertanyaan-pertanyaan sekitar 1 jam, insyaallah cukup. Pertanyaannya sudah dikumpulkan? Iya, kira. Dikira tadi udah, belum ada yang ditarik. Bismillah. Kita mengetahui bahwa berperang tidak boleh berlebihan seperti mencincang dan memotong-motong. Lalu bagaimana dengan senjata yang terbuat dari bom? Bolehkah kita berperang menggunakan bom? Apakah itu berlebihan atau tidak? Enggak ya, sebab ini berkaitan dengan ayat fa'tadu bimisli ma'tada alaikum. Artinya ya, termasuk ya, kalau mereka menyakiti, memerangi, maka perangilah seperti mereka memerangi kepada kita. Jadi ketika berperang ini menggunakan bom, dan orang-orang kafir menggunakan bom ataupun sejenisnya, maka kaum muslimin melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Bolehkah memerangi orang-orang Ahmadiyah pada saat sekarang ini? Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, memerangi Ahmadiyah wajib bagi kita. Tetapi pertama adalah dengan ilmu dan hujjah. Jadi bagi para da'i kaum muslimin, bagi para duat, memerangi orang Ahmadiyah dengan hujjah dan argumentasi, dengan mendakwahi, menyampaikan argumentasi, menyampaikan ilmu, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan. Adapun berkaitan dengan memerangi dengan tangan, seperti tadi saya katakan, liman lahu sultah wal qudrah.
yang melakukannya adalah bukan individu, bukan kelompok tertentu ataupun jamaah ataupun mungkin ketua organisasi dan sebagainya, itu tidak boleh. Berperang dengan tangan adalah hak orang yang punya sultah, yang punya sultan, yang punya kudrah. Jadi hak Amirul Mukminin, pemimpin, dan bukan hak individu. Ya, kita menjihadinya dengan hati, kita meyakini bahwa Ahmadiyah bukan Islam. Ya, Ahmadiyah adalah bukan Islam, ya, dan bukan termasuk ajaran Islam, dan yang masuk Ahmadiyah adalah murtad, ya, jelas. Bagaimanakah berjihad melawan hawa nafsu? Sudah dijelaskan dalam makalah ini. Kenapa manusia mesti berjihad melawan hawa nafsu? Karena dalam manusia, dalam jiwa manusia itu ada 3. Ada nafsun ammaratun bisu, ada nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Hati manusia itu senantiasa berperang. Yang tadi. Pertama, hati yang condong kepada keburukan, hati yang bimbang, dan hati yang condong kepada kebaikan. Setiap saat senantiasa berseteru. Maka bagaimanakah kita berjihad melawan hawa nafsu? Imam Ibnu Qayyim mengatakan jihad melawan hawa nafsu dengan 4 martabat. Pertama, jihad dengan cara mencari ilmu. Kedua adalah jihad dengan cara mengamalkan ilmu. Ketiga adalah berjihad dengan mendakwahkan amal yang berdasarkan ilmu. Yang keempat adalah berjihad dalam kesabaran. Maka jihadun nafas adalah jihad dalam rangka menolak setiap keinginan yang buruk dan sabar. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Mujahid adalah orang-orang yang berjihad melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, fa'amman man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Ta'ala, kepada kebesarannya, kepada azabnya, dan dia mampu menahan hawa nafsu, maka dia termasuk kepada mujahid, dan dia adalah termasuk penghuni apa? Surga. Penghuni surga. Dan jihadun nafas tentunya adalah aslul jihad. Jadi pokok jihad adalah jihadun nafas. Wala yumkin ar-rajulu yastati an yujahida ma fil kharij in lam yastati an yujahida ma fi nafsihi. Para ulama telah menjelaskan bahwa jihadun nafas adalah merupakan pokok dari jihad. Kenapa? Sebab tidak mungkin orang akan menjihadi sesuatu yang di luar sebelum dia itu menjihadi sesuatu yang di dalamnya.
Di sana ada beberapa perkataan para ulama berkaitan dengan kedudukan jihadun nafas. Jadi berkaitan dengan kedudukan jihadun nafas. Ya. Di antaranya ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan jihad yang pertama ditinggalkan oleh manusia adalah jihad melawan hatinya. Dan sebagian para ulama mengatakan bukanlah jihad melawan orang kafir. Ini bukan berarti bukan tidak berjihad, ini hanya menempatkan aja. Tetapi jihad adalah menentang hati. Karena tidak mungkin bisa memerangi orang kafir kalau hati kita itu tidak dijihadi. Sebab orang yang hatinya tidak dijihadi tidak mungkin dia berperang melawan orang kafir. Sebab orang-orang kafir itu sejalan dengan hawa syaitoniyah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu sejalan dengan hawa nafsu syaitoniyah. Maka tidak mungkin dia akan memerangi orang kafir sedangkan hawa syaitoniyah ada dalam hatinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Adapun hadis yang mengatakan ketika para sahabat baru pulang dari perang Badar, lalu Nabi SAW mengatakan roja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kila wa ma jihadul akbar qala jihadun nafas fal hadisu dhaif. Adapun hadis yang berbunyi ketika para sahabat pulang dari perang Badar, lalu Nabi SAW berkata, kalian baru pulang dari jihad kecil dan akan menghadapi jihad besar. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan jihad besar adalah jihadun nafas? Maka hadis ini adalah dhaif, artinya lemah, artinya tidak boleh menggunakan riwayat ini. Adapun jihad melawan hawa nafsu adalah jihad, hadisnya banyak yang sahih. Dan dalam ayat Al-Quran jelas, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, tentang jihadun nafas. Amalan apakah yang harus dilakukan untuk menambah keimanan kita? Amalan yang pertama adalah thalabul ilmi wa tafaqquh fid din. Iman akan bertambah apabila bertambah ilmu. Itu yang paling pokok. Wa qad qala Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi yang akan menyebabkan kita bertambah keimanan thalabul ilmi. Yang kedua adalah tadabburil Quran wa sunnah. Mentadaburi Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, qiraah sirah as-sabiqinal awwalin minal anbiya was sahabah. Yang ketiga, mempelajari perjalanan orang-orang yang telah terdahulu, baik para nabi ataupun para sahabat. Yang keempat adalah mujalasatu ahlil ilmi, duduk dengan orang-orang yang berilmu. Mujalasatu ahlil khair, duduk dengan orang-orang yang baik. Tidaklah kita ingat kepada orang yang telah membunuh 99 orang. Ketika ia ditunjukkan kepada orang alim, maka berhenti dari keburukannya. Berhenti dari pembunuh. Karena dekat dengan orang alim. Dan dekat dengan orang-orang yang baik.
Ad-du'a bi ziyadatil iman. Dan di antaranya berdoa kepada Allah untuk bertambah iman. Jadi berdoa kepada Allah Ta'ala untuk bertambah keimanan kita. Thalab isti'anah lillahi ta'ala. Kemudian di antara yang bisa menyebabkan keimanan kita bertambah adalah istinabu mawaridil fitan wa mawaridis syubah. Di antara yang bisa menguatkan keimanan kita dan menambah keimanan kita, menjauhi tempat-tempat fitnah, sumber-sumber fitnah. Jadi kita tidak boleh duduk bertempat di tempat yang di situ fitnah. Oleh sebab itu termasuk bagian dari hijrah dari tempat yang di situ keburukannya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak, kekufurannya lebih banyak, bid'ahnya lebih banyak, ke tempat yang lebih baik. Menjauhi. Juga menjauhi tempat-tempat yang banyak syubhat. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang keliru. Harus menjauhkan diri agar keimanan kita kuat. Itu di antaranya. Dari seorang akhwat, mana yang lebih baik, menuntut ilmu agama namun dilarang oleh orang tua karena orang tua menyuruh untuk PNS, membantu ekonomi keluarga, pulang kampung tak ada tempat, apakah jatuh hukumnya menuntut ilmu menjadi melampaui batas dan jatuh durhaka? Bagaimana mengatasi hal tersebutnya? Ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, menuntut ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang hukum mencarinya adalah fardu ain. Ada ilmu yang menuntutnya adalah fardu kifayah. Apabila ilmu itu berkaitan dengan hukum taklif, artinya apa-apa yang wajib kepada kita, paham tauhid, salat, saum, zakat, haji, maka mempelajari ini semua hukumnya adalah fardu ain. Maka para ulama mengatakan, dan Imam Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau menukil ijma bahwa apabila mencari ilmu adalah fardu ain, maka tidak wajib izin kepada orang tua. Ya. Apabila orang tua melarang, maka semampu mungkin kita menjelaskan, mendakwahi orang tua kita, dan tetap ya meminta izin, walaupun tadi dikatakan artinya tidak wajib. Jadi artinya tidak durhaka kalau kita pergi maksa gitu. Kalau antum belum tahu sholat, gimana sholat itu? Bacaannya apa? Tapi antum udah balik nih, tidak tahu bacaan sholat, tapi orang tua melarang. Tidak apa-apa, minggat, kabur ya. Sekedar waktu untuk mempelajari itu. Setelah itu antum berbakti lagi kepada orang tua.
Setelah itu berbakti lagi kepada orang tua. Kalau itu adalah fardu ain. Kenapa? Sebab hukukullah muqaddamun ala hukukil insan. Sebab hak Allah harus didahulukan ketimbang hak apa? Manusia. Tetapi walaupun begitu, tetap antum penanya harus tetap beradab kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan bersikap baik dan berakhlak baik semampu mungkin, dan menyampaikan hujah dan argumentasi tentang pentingnya agama dan berbahayanya orang tidak beragama. Jadi bisa dijamak sebenarnya. Jadi apa yang menghalangi antara kita itu mungkin ya mencari ilmu dengan bekerja, itu tidak akan bertentangan insyaallah. Pertanyaan tentang masalah mengakui imam dan bai'ah, maka telah dijelaskan oleh para ulama bahwa bai'at yang dimaksud dalam syariat Islam adalah niyatu ta'ah wa adamu niyah lil khuruji minhu wala yushtaratu as-sabqu. Bai'at di dalam syariat Islam adalah hakikatnya niat taat kepada pemimpin yang hak yang telah ada, dan tidak ada niat untuk khuruj mentaatinya. Jadi tidak niat untuk keluar. Dan tentunya bai'at itu tidak disyaratkan harus jabat tangan. Setiap orang jabat tangan dengan Amirul Mukminin, enggak ada sejarahnya. Sebab ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, Umar Ibn Khattab, Ali, Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, ya tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa setiap orang berbaiat. Kemudian nanti udah dewasa dibaiat lagi. Jadi bukan baiat kayak multi level ya. Kata orang Jawa Barat, baiat ngantai. Artinya imam ini baiatnya ini, imam ini baiatnya ini. Bukan begitu. Enggak ada dalam sunnahnya seperti itu baiat. Jadi yang membaiat amir adalah alul hali wal aqdi. Adapun kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, kalau itu adalah khalifah, dan ketika negara-negara Islam ini berpecah belah, artinya memiliki negara-negara yang terpisah, maka imam yang terpisah ini hak sebagai imam dan wajib ditaati, tetap sebagaimana dinyatakan oleh para ulama ijma. Maka kaum muslimin cukup meniatkan taat dan dalam hatinya tidak ada itikad untuk khuruj, maka itu adalah yang dimaksud bai'ah. Yang dimaksud apa? Bai'ah. Dan tadi dikatakan secara jelas oleh para ulama bahwa Amirul Mukminin yang dibaiat ya, ataupun yang kita berbaiat kepadanya adalah ya, amir yang memiliki syaukah. Jadi yang memiliki apa? Kekuatan, yang memiliki teritorial tempat, ya, bukan yang tersembunyi.
bagaimana menepis subhat kepada orang yang mengatakan bahwa seorang muslim belumlah dikatakan bertauhid secara sempurna sebelum dia berniat berjihad mengangkat senjata menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, jawabannya ada dua. Pertama, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa tidak seluruh para nabi, tidak seluruh para rasul diperintahkan jihad dengan kekuatan. Sebagaimana sejarah membuktikan. Dan para nabi dari Bani Israel, itulah yang kita tahu bahwasanya mereka diperintahkan berjihad dengan kekuatan. Jadi kalau dalilnya sekedar itu, maka berarti ini mencacati kepada para nabi yang Allah telah tidak perintahkan mereka untuk apa? Berjihad. Tapi kan tidak begitu. Jawaban yang kedua, benar. Idza ta'ayyana al-jihad wa idza tahaqqaqa syurutul jihad wa lam yujahid, hadza tab'an ta'nun fi imanihi wa ta'nun fi tauhidihi. Yang kedua, ungkapan ini bisa dibenarkan apabila jihad itu menjadi fardu ain kepada orang itu, di mana jihad menjadi fardu ain menurut para ulama apabila masuk kepada salah satu di antara yang 5. Ataupun sebagian ulama mengatakan 3. Yang pertama, apabila imam mengumumkan wajib jihad dan tidak dipilih-pilih, dia mengatakan wahai kaum muslimin, jihad, maka berjihad semuanya, fardu ain. Yang kedua, apabila dia masuk dalam peperangan, maka tidak boleh dia lari. Yang ketiga, apabila masuk orang kafir ke negara kita, maka setiap orang yang ada di tempat itu dan orang-orang yang berdekatan diwajibkan berjihad. Yang keempat, kata para ulama, apabila kita ditunjuk langsung oleh imam, kamu harus pergi, maka menjadi fardu ain atas kita. Yang kelima, kata para ulama, apabila ada peralatan senjata yang tidak tahu menggunakannya kecuali kita, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fardu ain atas kita untuk melaksanakannya. Nah, apabila ya ta'ayyan jihad ini, maka bagi orang yang lari ta'nun fi imanihi, cacat dalam imannya. Dan apabila syarat jihad itu telah berkumpul, baik yang berkaitan dengan syarat secara individu, dia balik, dia akil, punya persenjataan, dia sehat, dan berkumpul syarat-syarat yang tadi lalu tidak melakukannya, maka ini adalah cacat dalam keimanannya. Kita katakan, salat sambil duduk mencacati iman enggak? Bagi orang yang sakit tidak. Orang yang salat di rumahnya ketika sakit tidak berjamaah, hukumnya apa? Sahih, tidak cacat imannya. Maka demikian juga ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika hari ini dari berbagai syarat maslahat itu adalah belum yatahaqqaq, belum ada, maka apa kewajiban kita? Al-istidad, bahwa kaum muslimin adalah mempersiapkan jalan-jalan untuk tegaknya jihad. Dan saya tadi katakan bahwa istidad ini ada dua, al-ma'nawiyah,
al-hissiyah al-madiyah. Wajib. Tidaklah kita mengetahui sejarah Talut, Bani Israel ketika dizalimi sampai datangnya Talut. Allah Ta'ala memilih bagi mereka yang bastatan fil ilmi wal jismi, kuat dalam jasad, kuat dalam ilmu. Jadi ini jihad. Adapun orang berjihad tanpa melihat dobit-dobit yang tadi, batasan-batasan yang tadi, kaidah-kaidah yang tadi, maka sebagaimana saya tadi katakan, ya, bahwa terkadang orang bertujuan baik tetapi buahnya tidak baik. Kam min muridil khair la yusib. Berapa banyak orang yang pingin kebaikan tetapi tidak muwafaqah terhadap kebaikan itu, ataupun tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini wajib dipahami. Dan termasuk di sini pertanyaan yang berkaitan dengan ungkapan saya tadi bahwa kenyataan-kenyataan ataupun bentuk-bentuk yang dilakukan oleh sebagian para pemuda yang dinamakan jihad bukan jihad, maka itu mendatangkan kemadharatan kepada kaum muslimin. Maka bagi penanya harus betul-betul lapang dada, meneliti dengan keterbukaan, meneliti dengan pandangan yang tajam, meneliti dengan luas pandangannya, tidak sempit ya. Apa yang terjadi di tengah-tengah kita? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Yang paling utama adalah as-sabatu ala taqwa, as-sabatu ala tauhid, as-sabatu ala sunnah. Yang paling pokok kita tetap komitmen kepada ketakwaan, sunnah dan tauhid. Sebab ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, keimanan dan ketakwaan yang kita miliki adalah hasil orang tua. Maka setiap apa yang kita perbuat insya Allah akan mengalir kepada orang tua kita. Yang kedua adalah doa ulahu, berdoa baginya. Wal istighfarulahu, dan kita memintakan istighfar baginya. Dan bisa mengamalkan amalan-amalan yang secara dalil sampai kepada orang tua, seperti bersedekah, menghajikan, dan yang ada dalilnya. Ini ada pertanyaan tentang hukum jihad. Saya dikatakan, adapun hukum jihad yang berkaitan dengan apakah di negara ini wajib berjihad, apakah di sini wajib berjihad, ya yang ditanyanya bukan saya, ulama itu. Kalau berkaitan dengan fiqhul waqi'nya, kenyataan di lapangan, ya bukan saya yang ditanya, ulama. Ya. Sebab saya tidak berhak. Adapun menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, saya punya kewajiban. Adapun berkaitan dengan fiqhul waqi, maksudnya kenyataan-kenyataan di lapangan satu daerah tertentu, daerah yang lain, yang memberikan fatwa adalah ulama. Bagaimana menjelaskan kepada keluarga atau masyarakat yang masih awam bahwa kita bukan dari kelompok yang suka ngebom, yang katanya adalah jihad.
ya semampu mungkin ya. Antum juga tidak ditaklid apa yang antum tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang antum mampu jelaskan, apa yang tidak mampu ya tidak dituntut ya. Ya, ini kan merupakan penjelasan hari ini agar orang tidak sembarangan menuduh. Oh, ini ternyata dalil-dalilnya dan bukti-buktinya. Cukup kita juga menasihati kaum muslimin ya, bahwa ya tentang terorisme juga ya. Saya juga pernah menjelaskan bahwa ya terorisme dalam pandangan umum ada terorisme dalam tinjauan sejarah, maka yang pertama melakukan teror adalah orang-orang kafir dan sepanjang sejarah itu sejarah kita tahu. Adapun di dalam ajaran Islam secara khusus ini ada sejarahnya, mulai munculnya Khawarij. Oleh sebab itu penilaian dan pandangan tentang terorisme secara menyeluruh maka ya tidak boleh dinisbatkan hanya kepada kaum muslimin yang keliru. Termasuk ya terorisme ini ya kalau kita jujur ya Amerika juga termasuk negara yang ya mereka adalah membuat teror di dunia ini dan memiliki melakukan berbagai kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Dan sejarah membuktikan mulai dibunuhnya para nabi dulu, Nabi Zakaria itu adalah termasuk terorisme. Dan orang-orang Yahudi ya, selamanya di dunia ini memang mereka akan membuat teror. Para bapak, para ibu bisa lihat dalam surat yang ke-17 surat Al-Isra dari ayat 3 dan setelahnya, di mana Allah Ta'ala mengkisahkan bahwa orang-orang Yahudi Bani Israel mereka akan membuat kekacauan di muka bumi 2 kali. Dan sebagian para peneliti yang dimaksud ayat bahwa orang-orang Yahudi akan membuat kekacauan di muka bumi 2 kali ini setelah turunnya ayat ini. Dan para peneliti mengatakan bahwa kekacauan yang pertama mereka bikin adalah melanggar perjanjian dengan Nabi SAW dan mereka terusir. Setelah itu sampai sekarang mereka akan membuat kekacauan di muka bumi ini yang kedua kalinya, sampai datangnya hamba Allah yang akan mematikan mereka. Dan dalam hadis dikatakan la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Wa fi riwayatin hatta tuqatilukumul yahud. Hatta tuqatilu al-yahud. Dalam hadis yang sahih tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin membunuh orang-orang Yahudi. Apabila mereka bersembunyi di belakang pohon ataupun batu, maka batu-batuan dan pohon-pohonan akan mengatakan, ya muslim, ya Abdullah, hadal yahud uqtuluh. Kecuali satu pohon saja, pohon korkod, yang melindungi mereka. Oleh sebab itu sampai hari ini katanya mereka menanam pohon ini karena saking takutnya. Oleh sebab itu ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, al-mustaqbali hadaddin, masa depan untuk agama ini. Dan kita wajib meyakini nanti ketika mendekati hari kiamat tidak akan ada sejengkal tanah pun kecuali masuk Islam. Mulia orang yang menerimanya dan akan hina orang yang menolaknya. Kapan akan terjadi hari ini? Apa akan terjadi pertolongan Allah ini? Perlu kepada kesabaran kita. As-sabru fi ibadatillah, as-sabru fi da'wati ilallah, as-sabru fi ta'ah, as-sabru 'alal ada wal masaib. Sabar dalam berdakwah, beramal, bertakwa, sabar di dalam mendakwahkan agama yang mulia ini, sabar kepada ujian-ujian yang menimpa kepada kita.
Ini pertanyaan bagus dan perlu diisyaratkan. Bagaimana cara membentengi diri dari serangan pemikiran orang-orang kafir? Bentengnya dengan dua benteng yang utamanya. Pertama, memahami agama Islam dengan benar. Jadi pahami Islam dengan benar. Mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah, mempelajari perkataan-perkataan para ulama. Yang kedua, mempelajari dan memahami tentang kesesatan. Qala ulama wa bididdiha al-asya'u tatabayyanu. Berkata para ulama, dengan memahami lawannya maka sesuatu itu menjadi jelas. Jadi kalau kita memahami Islam, dalil-dalilnya, argumentasinya, maka agar kita tidak tergelincir juga memahami penyimpangan, kekeliruan, syubhat mereka, sehingga kita bisa membantahnya, sehingga kita bisa mengetahui kekeliruannya. Kita berjihad harus dengan seorang imam. Imam yang bagaimanakah yang harus kita ikuti? Tadi telah dijelaskan. Imam yang secara zahir bahwasanya dia mukmin, menegakkan salat, dan belum nampak secara zahir dia adalah kafir. Di tangannya kekuasaan, di tangannya kekuatan, di tangannya stabil politik, maka itulah imam yang wajib kita taati. Baik imam itu adil ataupun fajir. Maka sebagaimana dinyatakan oleh para ulama ahlu sunnah, jihad berjalan, berlalu bersama imam yang fajir ataupun adil dari zaman ke zaman. Bagaimanakah mengawali sebuah negara Islam? Dimulai dari rakyatnya atau dari penguasanya atau negaranya? Yang pertama harus dipahami oleh kita, bahwa yang pertama dihitob oleh Allah Ta'ala adalah diri kita. Yang pertama diperintah oleh Allah Ta'ala adalah diri kita untuk mengamalkan Islam ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini jelas bahwa yang dihitob adalah kita. Yang diperintah adalah kita. Kemudian yang kedua, bahwa syariat Islam, ajaran Islam yang perlu ditegakkan dengan kekuasaan sebenarnya sedikit.
berbagai bentuk perintah, berbagai bentuk syariat itu bisa dilakukan oleh kita sendiri. Maka kalau kita tahu seperti itu, maka mengamalkan Islam dan menegakkan syariat Islam di muka bumi ini, kita diperintahkan apa yang kita mampu. Sesuatu yang kita tidak mampu, sesuatu yang bukan arahnya kepada kita, maka kita tidak tertaklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ditakdirkan antum berada di negara kafir dan antum memahami Islam, untuk hijrah tidak memiliki perlengkapan, untuk hijrah tidak bisa keluar, untuk memberontak kepada pemimpin yang kafir tidak punya kekuatan, apa yang antum laksanakan? Melaksanakan Islam seperti apa? Bertauhid, sholat, saum, birrul walidain, banyak sekali amalan Islam. Dan syariat Islam ini diwajibkan kepada rakyat dan pemimpinnya, tidak hanya kepada pemimpinnya. Hanya saja ada ungkapan para ulama, aqimu daulatal islami fi nufusikum satakunu fi ardikum. Di mana para ulama mengatakan, tegakkanlah negara Islam dalam diri kamu, maka akan tegak di negara kamu. Lianna Allah Ta'ala yaqul innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka diawali dengan dakwah, diawali dengan individu, kita tetap berdakwah, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tadi disebutkan dalam hadis Nabi bahwa sebaik-baik jihad bagi wanita adalah haji. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang tidak bisa melakukan haji? Bagaimanakah cara berjihad baginya? Banyak. Jihad fi talabul ilmi, jihad fi ta'ati zauj, jihad dalam mencari ilmu, jihad di dalam mentaati suami. Ya, banyak berjihad. Oleh sebab itu, kita lihat ketika Nabi SAW didatangi beberapa sahabat, ayul amal afdal, amal apakah yang paling afdal? Dalam satu riwayat ketika yang datang itu orang yang telah mendekati masa kematian, afdalul amal adzikru, amal yang paling afdal bagi kamu adalah zikir. Ada orang yang baru masuk Islam, lalu bertanya, ayul jihadil afdal? Qala al-imanu billah. Maka beliau mengatakan jihad yang paling afdal adalah beriman kepada Allah. Ada lagi orang bertanya, ayul amal afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Tsumma ayun? Qala birrul walidain. Qala tsumma ayun? Al-jihadu fi sabilillah. Jadi, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ibu bisa berjihad dengan seluruh bentuk ketaatan. Dengan seluruh bentuk apa? Ketaatan. Siapa? Di zaman sekarang ini cuma bisa istidad persiapan. Apa yang dimaksud dengan persiapan di sini? Bagi segi mana saja yang harus kita persiapkan? Ya, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya
yang harus dipersiapkan oleh kita adalah yang paling pokok dan utama adalah tadi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, sidqut tawajjuhi 'ala Allah wa quwwatul iman wa tawakkuli alaihi, yaitu membina generasi yang paham kepada Islam, yang mengamalkan syariat Islam, yang mentauhidkan Allah, menjalankan sebab ihwati iman yang dirahmati Allah taala, dalam kondisi yang tertentu kita memahami bahwa negara-negara itu punya perlengkapan tersendiri, dalam arti ya bahwa yang jadi tentara itu orang-orang khusus dan tidak diwajibkan tentara kepada setiap orang ya. Maka tentunya ihwatu iman yang dirahmati Allah taala, bahwa yang terpenting, yang paling pokok sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah berdakwah, menegakkan jihad di jalan Allah taala dengan menegakkan ilmu, dengan menyampaikan argumentasi, memahamkan kaum muslimin kepada hakikat dinul Islam, sehingga Allah taala akan memilihkan kepada kita para pemimpin yang menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah membunuh kafir yang mana kafir tersebut saudara kandung saya yang telah murtad, sering mengajak-ngajak agamanya? Tidak boleh ya kalau membunuh. Kalau menjihadi dengan ilmu, argumentasi wajib. Yang berhak membunuh adalah amir, bukan individu. Sebab kalau perorangan nanti mungkin dendam alasannya, dia mengatakan agama padahal bukan agama. Jadi Islam itu sangat hati-hati. Jadi tidak akan membiarkan orang itu terbunuh begitu saja, sehingga yang berhak untuk membunuh adalah hakim, bukan individu. Ana mempunyai orang tua yang masih kafir. Apa hukumnya bila ana mengikuti acara kematiannya, yang mana agama Buddha begitu banyak acara kematiannya? Boleh bagi anda penanya ini berbakti kepada orang tua, dan di syariat tetap untuk berbakti kepada orang tua, tetapi tidak boleh mencintai agamanya. Wajib kita tetap membenci agama yang dipeluknya dan mendakwahinya. Bagaimanakah kalau kita bertakziah kepada kematian bapak yang masih kafir? Ya, kita boleh bertakziah, tapi sekedar kita datang, dan tentunya acara yang di situ jelas acara yang menyelisih agama Islam, musyrik dan sebagainya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Tidak boleh mengikutinya, dan tidak boleh mengikuti acara tersebut ya. Seperti umpamanya kalau Buddha mungkin dibakar atau apa, ya tidak boleh kita menghadiri acara tersebut ya. Pertanyaan terakhir karena jadwal kita sampai jam 3. Bagaimana cara bersabar terhadap maksiat yang semakin merajalela di negara ini? Ihwati iman yang dirahmati Allah taala, as-sabru tanqasimu ila salasati aqsam. Sabar itu ada 3 tingkatan. As-sabru alal awamir. Yang pertama, sabar terhadap perintah-perintah. Yang kedua, as-sabru ala nawahi, sabar terhadap larangan-larangan. Yang ketiga adalah as-sabru alal masaib, alal ada, sabar kepada musibah. Derajat yang paling tinggi menurut para ulama dan kebanyakan para ulama adalah sabar kepada perintah. Kenapa? Sebab sabar kepada perintah
Ya, ini orang harus mengadakan sesuatu yang tidak ada tadinya. Nah, bagaimanakah sabar kepada larangan? Qala ulama li sabri alamat. Ya, sabar itu ada alamatnya. Ya. Yang pertama jelas tadi, istinabu mawaridil fitan. Jadi kita harus menjauhi pintu-pintu kemaksiatan. Jalan-jalan yang bisa menyeret kita kepada kemaksiatan. Bukan berarti orang sabar mendatangi tempat maksiat, sabar, bukan. Yang dimaksud pertama menjauhi dulu. Yang kedua adalah iqamatul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Yang kedua juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan hati, dengan lisan, kalau punya kekuatan ataupun yang punya kemampuan, yang punya kekuatan, maka dengan tangan seperti Amirul Mukminin atau orang yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin. Wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan dengan ini akan tegaklah kesabaran. Yang ketiga jelas dengan cara apa? Yang tadi kembali kepada yang pertama, yaitu mujahadatun nafas. Yaitu menjihadi hati agar mampu dicegah, mampu dibelokkan kepada kebaikan. Setiap ada keinginan kepada keburukan maka ditolak, dibantah, diperangi. Sehingga tetap bisa dalam keadaan istiqomah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Maaf, saya tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Jadi dipilih yang pertanyaan yang maslahat. Sampai di sini barangkali pembahasan tentang jihad. Dan saya akhiri bahwa apa yang saya tadi sampaikan hanya dalam bentuk bahsul ilmiah, pembahasan ilmiah. Ya. Yang alhamdulillah apa yang tadi saya jelaskan berdasarkan dalil dari Quran, Sunnah ataupun perkataan para ulama. Maka bagi para pemuda ya, yang ingin mendalami keilmuan, maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya nasihatkan kepada para pemuda, para penuntut ilmu secara umum, dua hal ya, yang bisa membantu seseorang berada di atas kebenaran. Yang pertama, al-ikhlasu fi thalabihi. Yang pertama adalah ikhlas dalam mencarinya. Jadi kalau antum mencari ilmu kesini ikhlas, mungkin yang tadinya menolak juga akan terbuka ya. Yang kedua adalah al-inqiyad wal istislamu ala dalil. Taqdimu naqal ala aqal. Yaitu tolabud dalil. Di mana landasan yang kedua yang akan mendorong kita diberikan pemahaman yang benar apabila kita niat tolabul ilmi adalah mencari dalil, mencari argumentasi, mencari hujah. Maka orang yang tadinya punya latar belakang terkungkung oleh satu pemikiran, maka apabila berjalan dari rumah niat ikhlas mencari kebenaran dan niat ikhlas untuk mencari argumentasi dan dalil, maka akan terbuka alam pikirannya. Berbeda dengan orang yang tidak membuka muqaddimah tadi, sulit untuk menerima apa? Kebenaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dalam hak dan istiqomah di atas hak,
dan apa yang benarnya itu datang dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang salahnya mungkin kesalahan dari ijtihad, apa yang saya baca ataupun yang saya teliti. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi